telah hilang. Bani Israel yang selama ini menunggu di kota Madinah ratusan tahun, sampai mereka bersabar dengan cuaca ekstrim Madinah. Sebelum kedatangan Nabi SAW, Madinah itu kota wabah. Mereka bertahan ratusan tahun di situ, dan mereka tidak mengambil negara-negara lain. Mereka tidak hijrah ke Yaman yang sudah jelas-jelas subur tanahnya, tidak juga kemudian menetap di Syam yang sudah jelas-jelas memang Syam itu kota yang sangat maju. Tapi mereka kemudian malah memilih di Madinah karena mereka berangan-angan akan lahir seorang nabi dari Bani Israel, dan Madinah itu tempat munculnya. Rupanya tidak ada seorang nabi dari Yahudi yang lahir dari bangsa Arab. Makanya dia mengatakan zahaba nubuwatu Bani Israel. Sudah hilang kenabian dari Bani Israel, sudah diambil orang Arab. Itu pula yang menyebabkan orang-orang Madinah itu masuk Islam. Kenapa orang-orang Ansor itu mudah masuk Islam? Karena orang-orang Ansor ketika mereka masih musyrik, Ansor itu kan terdiri dari dua kabilah. Pertama kabilah Khazraj, yang kedua kabilah Aus. Kabilah Khazraj dan Aus ini selalu bertikai dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi selalu mengancam mereka dengan mengatakan, tunggu saja kalian sampai Nabi kami hadir, kami berantas kalian, kata. Sehingga Khazraj dan Aus mendapatkan banyak informasi tentang kenabian. Makanya ketika kemudian datang musim haji ala musyrikin, Nuqaba dari Khazraj dan Aus, para pembesar Khazraj dan Aus, mereka berangkat ke Mekah. Kemudian mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang yang ngaku nabi. Karena mereka sudah dapat informasi dari orang-orang Yahudi, mereka ingin kemudian melihat nabi itu. Rupanya apa yang selama ini dibicarakan orang-orang Yahudi ada pada Nabi SAW. Sebab itulah mereka tidak ragu-ragu masuk Islam. Kemudian setelah mereka pun yang sedikit ini masuk Islam, mereka pulang ke Madinah, diajaknya Khazraj dan Aus untuk masuk Islam. Makanya kenapa dakwah Rasul di Madinah itu tidak lama, tetapi mengislamkan banyak penduduk Madinah. Tetapi orang-orang Mekah degil karena tidak diinformasi soal kenabian. Makanya mereka keras menolak, apalagi hasadnya siapa? Abu Jahal kepada Bani Abdil Manaf. Makanya kemudian orang-orang Mekah sulit untuk beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada cerita kelahiran Nabi SAW. Ketika Nabi SAW lahir, sebelumnya Abdul Muttalib bermimpi bahwa dia akan punya cucu dan disuruh memberi nama Muhammad ataupun Ahmad. Maka betul saja, rupanya Aminah setelah 50 hari tragedi perang Gajah, kurang 3 tahun kan 50 hari itu, 2 tahun lebih, tiba-tiba kemudian Aminah mengandung. Maka Abdul Muttalib senang ketika betul-betul kemudian dia lahir. Maka Abdul Muttalib langsung menggendong Rasul, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Jadi Rasul itu awal maulud yang adkhala Abdul Muttalib al-Ka'bah. Jadi pertama lahir saja oleh Abdul Muttalib langsung digendong, dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, samaituhu Muhammadan, ku beri nama anak ini Muhammad ataupun Ahmad dalam Al-Quran. Kenapa? Tafa'ul. Karena tafa'ulan artinya nama itu kan doa. Mudah-mudahan bayi ini banyak dipuji manusia. Makanya jangan sembarang kasih nama. Kasih nama itu yang benar. Nama anaknya siapa Pak? Jupiter, komputer, itu bu. Nama itu yang benar. Abdullah, ya, Abdurrahman, Muhammad, nama sana seperti nama Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selang beberapa waktu datanglah Maradi,
Karena kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka kalau punya bayi tidak disusui sendiri ibunya. Jadi orang-orang kota itu supaya anaknya sehat, karena kalau hidup di kota banyak penyakit. Kemudian anaknya tidak terdidik, kemudian bahasanya kacau, kemudian kesehatannya terganggu. Makanya anak-anak orang kota, Rasul itu lahir di kota. Rasul itu lahir di kota. Tidak ada nabi yang dari desa. Semua nabi itu orang kota. Bukan berarti merendahkan desa, tidak. Tapi semua nabi orang kota. Nah, Nabi SAW itu terlahir yatim. Karena Abdullah ketika safar ke Madinah terkena huma Yathrib, terkena wabah Yathrib. Mungkin di zaman sekarang macam corona lah. Karena Madinah dahulu itu penuh dengan wabah sebelum masuknya Rasul ke Madinah. Tapi setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, hilang wabah itu. Makanya disebut Madinatun Thayyibah, Madinah yang baik, tidak ada wabah lagi. Lah Nabi SAW akhirnya terlahir yatim karena Abdullah meninggal karena wabah. Dan Rasul itu seyatim-yatimnya anak yatim, karena ketika brojol saja dia tidak melihat ayahnya, karena ayahnya meninggal ketika Rasul 6 bulan dalam kandungan Aminah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", sampai kepada wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau Muhammad dulu yatim, fa'awa, Allah yang melindungimu. Kalau Allah yang melindungi siapapun, tidak mungkin terlantar bayi itu. Karena Allah menjamin dengan melindunginya, maka siapapun yang dilindungi Allah tidak akan terlantar. Walaupun Nabi itu diasuh dari tangan ke tangan, tidak pernah terlantar hidupnya. Tiba-tiba kemudian datang maradi, orang-orang yang menawarkan untuk menyusui bayi dari kampung-kampung, dari kabilah-kabilah Badui. Datanglah kabilah dari Bani Sa'idah. Ketika seluruh orang melihat Nabi SAW, tidak ada yang mau mengambil. Alasannya yatim, kemudian fakir. Kalau saya mengambil anak ini, kemudian saya susui, saya rawat, saya jaga, dapat apa saya? Ibunya miskin, anaknya yatim, sehingga tidak ada satupun keluarga Badui yang mengambil Rasul untuk disusui. Rupanya ada satu orang yang telat datang, namanya Halimah Sa'diyah, orang paling miskin di desanya. Itu pun membawa atan, pakai unta yang kurus sekali. Lama jalannya kalau unta kurus itu, sehingga dia paling terakhir datang. Ketika seluruh kawan-kawannya, tetangga-tetangganya sudah mendapatkan bayi yang dibawa pulang ke kabilahnya, sudah tidak ada bayi lagi kecuali Rasul SAW. Mikir Halimah sudah yatim, miskin pula, tapi kemudian suaminya memastikan gak apa-apa, bawa saja anak ini, mudah-mudahan ada berkah. Akhirnya kemudian Halimah pun setuju, setuju untuk membawa Nabi SAW. Dibawalah Nabi SAW ke kabilah Bani Sa'diyah, ke rumah Halimah Sa'diyah. Subhanallah, ketika Halimah membawa gadis itu, membawa Nabi itu, bayi itu, Nabi SAW betul-betul memberkah. Malamnya mereka itu sudah lelah, namanya dari perjalanan jauh, berhari-hari kan, menuju kota, apalagi miskin, tidak punya makanan. Tiba-tiba ketika mereka mengambil bayi Nabi SAW, subhanallah, kambing yang dibawanya. Orang-orang dulu kan kalau bawa bekal kan bawa kambing, ya, kalau lapar disembeli. Karena makanan pokoknya orang Mekah itu daging kambing. Beda dengan Madinah, kurma. Tapi makanannya orang Mekah walaupun daging kambing tidak mengakibatkan kolesterol, darah tinggi dan stroke. Beda kambing Batam, apalagi kambing Tamiang, ya langsung ke Tamiang lah habis makan tuh. Kenapa kemudian kambing-kambing di sana itu
kalau dimakan, pagi makan kambing, siang makan kambing, malam makan kambing, sehat. Karena ada doa berkah dari Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam berkunjung ke rumah Ismail, kemudian istri keduanya setelah menceraikan istri pertama, Ismail punya istri lagi satu, istrinya soleha. Kemudian dihidangkan kepada Ibrahim air putih, Zam-zam, kemudian daging kambing. Ibrahim mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahi air ini Zam-zam. Ya Allah, berkahi daging ini. Sejak itu Zam-zam menjadi berkah, daging kambing pun jadi berkah. Tapi di sana, bukan di sini. Di sini ATB tidak berkah, apalagi kambingnya. Coba saja kalau nggak percaya, 1 bulan antum makan kambing pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Apa nggak naik tensinya? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi orang dulu itu kalau safar ya bawa kambing, karena itu makanan pokoknya masalahnya. Lah kambing-kambingnya kurus. Ketika Nabi SAW sudah di pangkuan Halimah, tiba-tiba susunya kambing itu gemuk-gemuk dan bisa diperah. Dan mereka bisa minum dari susu itu. Malam itu semua tertidur nyenyak. Baik suaminya, Halimahnya, kemudian bayi yang disusuinya. Kan orang yang menyusui harus punya bayi dia. Kalau nggak punya bayi nggak keluar susunya. Dan ketika Nabi SAW hendak disusukan sebelah kiri, tidak mau dia. Mau disusukan ke sebelah kiri, tidak mau, tetap sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasul tahu bahwa sebelah kiri milik saudara sepersusuannya. Lihat, kecil-kecil tahu hak orang tuh. Itu masih bayi tahu itu hak orang, tidak mau. Kita dah tua-tua main hambat aja hak orang, ya kan, nggak peduli. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Halimah pun langsung keesokan harinya menunggang atan unta yang kurus kering itu. Subhanallah, unta walaupun kurus kering, ketika Rasul berada di atas tunggangan itu, unta itu kuat. Bahkan yang sudah saudara-saudaranya, satu kabilah itu yang sudah 3 hari pulang, 4 hari pulang, rupanya bisa dikejar dengan unta kurus itu, dan dia pula yang pertama sampai di kabilahnya. Nah, itu berkah pertama itu yang dirasakan siapa? Halimah Sa'diyah, karena membawa Nabi SAW. Dan Nabi itu saat kelahiran senang orang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu senang sekali dengan kelahiran Rasul. Saking senangnya dengan Rasul, maka Suwaibah dimerdekakan dia budaknya itu. Lah Suwaibah ini pun termasuk yang menyusui Nabi setelah Aminah, Suwaibah, kemudian Halimah. Jadi 3 wanita yang pernah menyusui Nabi. Ibunya sendiri Aminah, kemudian budaknya Abu Lahab, Suwaibah yang dimerdekakan, kemudian yang terakhir Halimah Sa'diyah. Dibawa ke Bani Sa'diyah. Setelah 2 tahun, kan menyusui cuma 2 tahun, tidak lewat dari 2 tahun kan. Dalam Al-Quran kan kamilah ini cuma 2 tahun sempurna. Kemudian setelah itu dibalikan kepada Aminah, karena Aminah takutnya, namanya 2 tahun sudah selesai menyusui, takut dicari-cari ibundanya. Tetapi Aminah takut kalau seandainya Nabi SAW ada di pangkuannya dan dia masih usia 2 tahun terserang penyakit atau wabah yang ada di kota Mekah, takut terserang penyakit. Maka dikembalikan lagi sama Halimah Sa'diyah, sudahlah rawat lagi aja lah. Akhirnya dibawa lagi, dan senang hati Halimah. Kenapa? Karena sudah tahu berkahnya. Karena selama berada di pangkuan Halimah itu, kambing-kambingnya gemuk gitu ya. Kemudian juga Bani Sa'diyah diguyur hujan, kemudian juga tumbuh-tumbuhannya subur-subur. Jadi memang Rasul membawa berkah bukan bagi keluarga Halimah saja, tapi bagi kabilahnya Sa'diyah gitu. Senanglah kemudian Halimah dibawa lagi ke kabilah Sa'diyah. Masalahnya ketika di usia 6 tahun terjadi kejadian yang membuat khawatir Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi SAW berusia 6 tahun ini, mendekati 6 tahun, bermain-main dengan saudara sepersusuannya, tiba-tiba kemudian turun 2 orang yang berbaju putih, kemudian membawa Nabi SAW
kemudian membaringkannya, kemudian membelah dadanya, mengjantungnya, memasukkan ke bejana emas, dicucinya dengan zam-zam, dimasukkan kembali, kemudian dirapatkan kembali, dan itu disaksikan oleh saudara sepersusuannya. Namanya anak 6 tahun kan polos kan. Larilah anak ini ngomong sama ibunya bahwa saudara sepersusuan